sabar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat, alhamdulillah ya. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ibu punya ice breaking untuk anak-anak sekalian. Silakan nanti anak-anak ikuti yang gerakan ibu lakukan. Oke? 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Wah, luar biasa, beri tepuk tangan. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Belum ya? Nah, nanti silakan anak-anak keluarkan buku terlebih dahulu. Kita akan mencatat pembelajaran pada hari ini. Nah, baik, sebelum mulai di sini ibu akan bertanya. Ada yang tahu perbedaan antara pendidik dan tenaga kependidikan? Belum ya? Nah, pendidik itu tenaga profesional yang merancang, melaksanakan, menilai hasil akhir dan memberikan bimbingan. Nah, itu yang disebut dengan pendidik. Contohnya ada yang tahu juga? Ya, benar. Guru. Itu guru, terus dosen. Nah, konseling, BK ya. Di sekolah kita ada BK kan? Nah, itu contoh pendidik. Dia memberikan nasihat gitu. Nah, sedangkan tenaga kependidikan itu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, itu perbedaan antara pendidik dan tenaga kependidikan. Contohnya, kepala sekolah itu termasuk tenaga pendidik. Terus pengawas, tenaga administrasi, dan pustakawan. Nah, itu termasuk tenaga pendidik. Itu yang disebut perbedaan pendidik dan tenaga kependidikan. Masuk ke pemateri kita hari ini membahas mengenai konsep dasar etika profesi. Sudah pernah dengar ya? Profesi itu? Betul. Profesi itu contohnya seperti ibu sekarang, seorang guru. Kita catat dulu judulnya itu konsep dasar etika profesi. Nah, ini konsep dasar etika profesi. Etika itu kumpulan norma, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, saya sebagai seorang guru itu ada etika dalam mengajar. Tidak bisa semena-mena sesuka hati saya, gitu kan? Nah, janji moral seorang guru kepada masyarakat itu tadi mempunyai etika, gitu kan? Nah, dalam konsep dasar etika profesi ada tujuan. Tujuan ini ada 3. Nah, yang pertama ada martabat. Apakah di sini anak-anak ibu tahu martabat? Martabat ada yang tahu? Bukan martabak ya, tapi martabat. Nah, martabat ini menjaga citra kehormatan guru di depan publik. Jadi, saya sebagai seorang guru itu harus memiliki martabat anak-anak ibu sekalian. Kalian juga sebagai siswa harus memiliki martabat. Kami seorang guru itu tidak bisa semena-mena gitu kan. Jadi harus memiliki martabat. Yang kedua ada lindungan. Yang kedua
kedua ada lindungan. Lindungan ini ibu sebagai guru itu memiliki lindungan yang tentu menjadi apa ya? Dari setiap guru memiliki lindungan seperti itu kan, praktik yang tidak profesional gitu. Nah, ini contohnya itu menyebarkan fitnah. Seorang guru harus beretika baik gitu kan, tidak boleh mempunyai kasus-kasus gitu, menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak jelas, yang tidak ada faktanya. Nah itu, jadi kita harus ada lindungan dari pihak-pihak sekolah. Nah yang ketiga ada mutu. Mutu ini sering kita dengar ya, tapi tidak tahu apa artinya mutu. Nah, mutu adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara konsisten. Betul lah ini, konsisten. Jadi konsisten, tidak boleh berubah-ubah gitu, harus tetap, tapi dalam artian konsisten, tidak berlebih dan tidak berkurang. Itu yang disebut dengan mutu. Nah, integrasi nilai di ruang kelas, seorang guru yang berkarakter atau beretika tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi memberikan role model kepada karakter siswanya. Role model itu panutan dan contoh yang dapat kita contoh gitu. Anak-anak dapat mencontoh ibu dari segi pakaian, harus menggunakan jilbab bagi kita yang muslim, berpakaian menutup aurat bagi kita perempuan gitu kan. Nah, yang laki-laki harus menutup aurat sebatas bawah betis. Nah, itu yang disebut dengan panutan. Seorang guru harus menjadi panutan yang baik untuk siswanya. Tidak boleh seorang guru semena-mena, saya berpakaian ketat, apalah kata siswa saya, apalah yang dicontoh dengan siswa saya. Nah itu. Jadi itu bagian dari konsep dasar etika profesi. Seorang guru harus memiliki etika dalam profesinya tersebut, tidak bisa semena-mena. Nah, jadi itu yang dibahas di konsep dasar etika profesi. Selanjutnya ada peran guru dalam administrasi dan supervisi sekolah. Oke, di sini saja peran dalam administrasi dan supervisi sekolah. Nah, ini pembahasan kita yang kedua ya, setelah yang ini tadi. Nah, sebelum dimulai yang peran guru dalam administrasi dan supervisi sekolah, apakah anak-anak paham mengenai konsep dasar etika profesi? Silahkan yang belum paham ditanyakan, tidak apa-apa. Sudah cukup ya? Cukup. Jadi kita lanjut ke peran guru dalam administrasi dan supervisi sekolah. Nah, ada 4 pilar dalam administrasi guru. Yang pertama itu kurikulum. Tahu kurikulum? Iya, dia itu mengatur pendidikan. Kurikulum. Tanpa adanya kurikulum, kita tidak teratur. Apa tujuannya kurikulum? Menyusun rencana pembelajaran atau RPP dan kalender pendidikan. Itu sebabnya anak-anak ujian tanggal segini, nanti nerima rapor tanggal segini, nah libur tanggal segini, kan gitu. Itu yang disebut dengan kurikulum. Yang di dalam kurikulum itu tentang 2 itu tadi. Nah, yang kedua ada inventarisasi alat edukatif atau APE. Yang ketiga itu ada kesiswaan. Nah, kesiswaan ini dibahas tentang apa? Ada yang tahu? Tidak ya?
Kesiswaan ini membahas tentang pengelolaan data murid. Nah, jadi sebelum anak-anak masuk, itu didata dulu nama kalian, orang tua, pekerjaan, tanggal lahir itu sebagai itu ya data gitu kan. Nah, dan daftar hadir itu termasuk ke dalam kesiswaan. Hingga laporan perkembangan anak atau rapor kalian. Nah, yang keempat itu ada humas. Pasti tahu ya humas, yang di sini ada anggota OSIS. Ada. Nah, humas ini dia untuk sesi dokumentasi. Betul sekali. Sesi dokumentasi. Tapi tidak hanya itu. Ada juga dia dokumentasi buku penghubung gitu. Nah, baru yang kedua itu kegiatan penting. Contoh ketika perpisahan sekolah, terus ada kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu kan humas sangat sangat dibutuhkan gitu. Karena dia bagian dokumentasi. Nah, itu pembahasan mengenai peran guru dalam administrasi dan supervisi sekolah. Di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini atau ada yang kurang jelas silahkan. Tidak ya? Nah, boleh silakan. Revi, mau nanya apa? Ibu, saya izin bertanya mengenai pengertian portofolio. Perbedaan Portofolio, Bu, karena sering saya dengar tapi tidak silakan. tahu gitu. Portofolio itu tidak bersangkutan dengan materi kita ya? Oh, boleh. Hanya menanyakan walaupun tidak ada di materi di depan. Oh ya. Portofolio itu kumpulan dokumen dokumen pencapaian yang disusun secara sistematis mengenai kemampuan, terus kemampuan, kelebihan, terus juga prestasi dalam bidang tertentu, itu yang disebut portofolio. Jadi kalian di sini misalkan ada yang aktif anggota pramuka, nah itu kan ada piagamnya. Nah itu juga termasuk portofolio. Misalkan Airin aktif di anggota pramuka, berarti isinya dia mempunyai sertifikat pramuka gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan portofolio. Ini di luar materi ya, nanyanya. Ya, tidak apa-apa, Ibu akan menjelaskan saja yang dimaksud portofolio. Nah, dari dua materi ini, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, berarti di sini Ibu anggap paham ya dari kedua materi ini, yaitu konsep dasar etika profesi dan peran guru dalam administrasi dan supervisi sekolah. Nah, ini poin-poin pentingnya yang mana tadi telah Ibu jelaskan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu harap anak-anak mencatat nanti, terus dikumpul. Nanti Ibu akan menilai dengan apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kalian catat tadi, apa yang kalian mengerti pada pertemuan hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Bu duduk terlebih dahulu ya. Nah, oke. Sebelum Ibu keluar kita absen dulu. Nanti setelah absen boleh anak-anak istirahat. Itu saja dari Ibu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada kesempatan hari ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.